kalau yang terjadi di Ambarawa dan di Banyubiri ini, kita melihat lebih kepada swam tektonik. Karena Tektonik, memang bukan vulkanik ya? bukan. Oke. Jadi kalau kita melihat bentuk gelombang atau waveformnya, itu ada pola gelombang geser yang nampak jelas. Ini menunjukkan ada geseran batuan. Sehingga di samping itu kawasan di situ kan terdapat 3 jalur sesar yang berdekatan ya, seperti Merapi Merbabu, sesar Rawapening, dan sesar Ungaran di utaranya. Ini menunjukkan sebenarnya kawasan di daerah gempa ini harus kita teliti betul. Kemudian dan bisa jadi ada sesar-sesar lain yang belum kita identifikasi dengan baik. Gitu. Oke, tapi Pak Daryono, apakah gempa ini juga memicu aktivitas di Gunung Merapi dan juga Merbabu yang juga wilayahnya beririsan dengan lokasi gempa? Ya, kalau kita melihat beberapa kajian ilmiah terkait dengan swam, itu memang ada beberapa tulisan yang menyebutkan bahwa swam jika terjadi di daerah gunung api tua itu sebagai salah satu pertanda bahwa gunung api tersebut menuju kepada aktif kembali. Ini beberapa paper menunjukkan. Nah, kita melihat seperti contoh yang terjadi di Gunung Uzen di Jepang ya, itu sebelum meletus itu pada bulan November 1989 itu terjadi swam di dekatnya, dan itu menerus sampai setahun kemudian terjadi letusan freatik pada tahun November 1990. Dan kemudian meletus dahsyat pada Mei 1991 dan menimbulkan korban. Itu contoh kejadian swam yang bisa memicu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa swam ini akan memicu aktivitas gunung di sekitarnya. Oke. Tapi bukan berarti tidak diwaspadai ya, karena kalau saya mencatat paling tidak dari data yang kami kumpulkan ini ada 6 catatan sejarah gempa besar di wilayah Salatiga, Banyubiru sampai Ambarawa. Jadi kalau kita bicara dengan apa yang terjadi sekarang, bagaimana mitigasi disiapkan untuk warga, bagaimana kemudian warga bisa menyiapkan diri ketika misalnya terjadi gempa susulan lainnya yang makin panjang? Ya, jadi kita belum tahu ya swam Ambarawa dan Banyubiru ke depan seperti apa. Tapi yang pasti kalau kita berkaca kepada kejadian swam yang terjadi di Jailolo, Halmahera Barat pada November 2015, itu gempanya juga sensitif. Yang paling besar itu hanya 4,9 dan kedalaman 10 km. Gempa itu mampu merusak 1.500 rumah ya, dan membuat 10.000 orang mengungsi. Nah, ini yang patut kita waspadai terkait dengan ini, sehingga tadi saya sempat mengontak kawan-kawan saya di Ambarawa dan di Banyubiru, ternyata sudah beberapa rumah itu mengalami kerusakan ringan ya, seperti retak dinding, kemudian plafon runtuh, dinding genting berjatuhan. Ini harus diwaspadai bersama, karena kalau terus terjadi goncangan itu membuat semakin struktur bangunan menjadi semakin lemah. Dan ini kalau nanti rumah itu benar-benar rusak, sehingga sebaiknya jangan ditinggali karena bisa menimbulkan dampak yang lebih buruk, atau misalnya rusak yang lebih berat dan bisa rubuh. Itu yang dikhawatirkan kalau guncangan terus terjadi. Ini yang harus diantisipasi, Mbak. Oke, tidak berharap guncangannya terus terjadi, tapi bukan berarti kita semua harus diam dan menunggu ini semua selesai. Kita harus bersiap-siap menyiapkan bagaimana mitigasi warga jika ini memang terus terjadi atau kembali terjadi lagi. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak